Review desain jembatan Holtecam Jayapura, Provinsi Papua. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sungai besar maupun sungai kecil, teluk-teluk, dan selat-selat. Hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan prasarana transportasi darat, khususnya pembangunan jembatan. Jalan dan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi darat yang mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Salah satu implementasi dari program tersebut adalah perencanaan teknis detail Jembatan Holtecam yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Desa Holtecam, Nafri, dan Desa Enggros. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah rancangan detail jembatan yang memenuhi unsur kekuatan atau stabilitas struktur, kelayanan, keawetan, kemudahan pelaksanaan, murah, dan harmonis dengan lingkungan sekitar, sehingga keberadaan jembatan Holtecam yang handal diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi daerah yang handal pula, murah, berkeselamatan tinggi, dan sesuai dengan lingkungan. Lokasi pekerjaan. Rencana lokasi jalan dan jembatan Holtecam ini membentang menutup Teluk Yotefa yang terletak di dekat kota Jayapura di Provinsi Papua. Teluk Yotefa ini memiliki kondisi perairan yang tidak dalam, yaitu 8 meter sampai dengan 14 meter dengan kondisi arus tidak deras dan lebar penampang basah sekitar 438 meter. Profil jembatan. Jembatan Holtecam direncanakan menggunakan tipe struktur pelengkung atau arch bridge dengan panjang bentang utama 150 meter plus 150 meter dan panjang bentang samping masing-masing 50 meter. Sehingga panjang total jembatan utama adalah 400 meter. Tipe struktur jembatan pelengkung atau arch bridge terdiri dari beberapa bagian elemen struktur, yaitu arch rib, hanger, tight beam atau main beam, cross beam, stringer, dan bracing. Jembatan pendekat di arah utara atau sisi Hamadi maupun di arah selatan atau sisi Holtecam direncanakan menggunakan jembatan PCI girder dengan bentangan 30,6 meter. Pada sisi Hamadi, panjang total jembatan pendekat 30,6 meter, sedangkan pada sisi Holtecam 306 meter. Pada sisi Hamadi, jalan pendekat menggunakan konstruksi galian dengan ketinggian galian maksimum 15 meter. Panjang galian jalan pendekat pada sisi Hamadi adalah 250 meter. Sedangkan untuk sisi Holtecam, jalan pendekat menggunakan konstruksi timbunan dengan konstruksi timbunan maksimum 7 meter dengan panjang timbunan jalan 1 km. Konstruksi timbunan pada sisi Holtecam ini bisa dilakukan karena kondisi tanah dasarnya sangat bagus. Lapisan tanah keras dengan nilai SPT lebih dari 30 ditemui pada kedalaman 3 meter. Freeboard atau tinggi bebas jembatan pada bentang utama atau main span adalah 20 meter, terhitung dari elevasi air pasang tertinggi sampai bawah jembatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan navigasi kapal pelayaran setempat. Lebar jembatan direncanakan untuk mengakomodir pergerakan lalu lintas 4 lajur, 2 arah kendaraan roda 4, dan 2 lajur 2 arah kendaraan roda 2. Lebar lajur kendaraan roda 4 masing-masing 3,5 meter dan lebar lajur kendaraan roda 2 masing-masing 2 meter dengan lebar railing masing-masing sisi 0,5 meter.
Sedangkan lebar bahu luar dan bahu dalam untuk masing-masing jalur adalah 0,5 meter, serta lebar median pemisah jalur kendaraan roda 4 0,5 meter, dan lebar median pemisah jalur kendaraan roda 4 dengan roda 2 masing-masing 0,8 meter. Sehingga lebar badan jalan pada jembatan adalah 23,1 meter. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari rencana pembangunan jembatan Holtecam yang direncanakan melintasi daerah perairan Teluk Yotefa adalah sebagai berikut. Menghubungkan Kota Jayapura dengan Desa Holtecam, Nafri, dan Desa Enggros. Menunjang perkembangan wilayah Kota Jayapura ke wilayah timur kota. Memperpendek serta memperlancar lalu lintas sesuai dengan berkembangnya daerah ke arah perbatasan negara, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Metode pelaksanaan pekerjaan. Tahap pertama yang dilakukan adalah pekerjaan persiapan yang terdiri dari pembuatan jalan kerja, pembuatan dermaga sementara untuk unloading material. Setelah itu, dilanjutkan dengan pekerjaan pembersihan lahan, mobilisasi material dan alat-alat berat, staking out, dan lain-lain, dan dilanjutkan dengan pekerjaan fondasi. Sesuai dengan kondisi tanah setempat, yang mana lapisan tanah keras sudah dijumpai pada kedalaman yang relatif dangkal, yaitu sekitar 3 meter dari permukaan tanah asli, maka tipe fondasi yang digunakan adalah bore pile. Untuk fondasi yang berada di daerah perairan, digunakan bore pile dengan permanent casing. Setelah pekerjaan fondasi selesai untuk satu grup pile cap, maka pekerjaan berikutnya adalah pemasangan formwork diikuti dengan pembesian yang dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Setelah umur beton pile cap cukup umur, selanjutnya dilakukan pemasangan formwork pilar, diikuti dengan pembesian yang dilanjutkan dengan pengecoran pilar. Setelah pekerjaan pilar selesai dikerjakan, dilanjutkan dengan pekerjaan erection elemen pelengkung berikut dengan pemasangan bracingnya. Dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan hanger, pemasangan tight beam, cross beam, dan stringer. Setelah pekerjaan-pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, selanjutnya dilakukan pekerjaan dek jembatan dan pekerjaan finishing berupa pemasangan railing, pengaspalan, marka, pemasangan lampu, dan lain-lain. Demikianlah gambaran umum dari awal sampai akhir pekerjaan review desain jembatan Holtecam, Jayapura, Provinsi Papua. Kami atas nama Konsultan Perencana Kerjasama Operasi KSO antara PT Maratama Cipta Mandiri dengan PT Portal Engineering Perkasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami.
penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta perizinan lingkungan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Henry Bastaman, MES. Beliau adalah Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, dan akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Insinyur Noah Kapisa, MSI. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator, dan pada sesi ini kita mempunyai waktu 1 jam. Baik, selamat malam. Ini beda 1 jam dengan Papua. 1 jam ya? Juga lebih maju 1 jam dari Jakarta. Kita patut bersyukur karena Deputi 7 masih ada waktu untuk bisa bertemu dengan kita di sini, Pak Henry. Terima kasih atas kesempatannya untuk berada bersama-sama di sini. Terima kasih juga untuk Kepala PPN, ya, Pak Taha. Kalau kami bisa bersama lebih panggil marga lebih bagus ya. Mudah-mudahan ini marganya Taha, tapi tidak pernah lengkap beliau adalah Pak Nufisa. Terima kasih Bapak sudah jadi tuan rumah untuk kami di sini. Jadi kita tepuk tangan dulu karena kita jadi tuan rumah. Pak Nufisa jadi tuan rumah di kita di sini. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Kemudian Pak Deputi sekalian, Pak Kapus, saya lapor ini teman-teman dari kabupaten kota ini semuanya hadir. Ada 2 yang tidak hadir tapi diwakili oleh jawabannya. Jadi saya catat ini pertemuan yang lengkap dari selama kita lakukan rakornas ini. Kita dengan kepala mereka, bila di bawah saya bilang rakornas nomor 2 yang penting kebahagiaan ini. Terima kasih banyak karena sudah kesempatan untuk hadir di sini. Karena banyak yang tadi teman-teman pergi di Kabupaten Badung dan belajar. Luar biasa, mereka, saya walaupun tidak ikut, tapi saya dengar dari teman-teman kasih laporan dan cerita luar biasa perkembangan di Kabupaten Badung. Dan tadi saya juga bilang sama Bupati, Kepala Daerah Kota di depan, saya bilang sungguh-sungguh di Bali sini bersih sekali, luar biasa. Jadi bisa kita rakornis, tapi belajar juga yang lain. Jadi mata kita ke sini, dari mata lihat ke kanan, itu banyak yang kita belajar. Jadi ini banyak manfaat teman-teman kita lakukan rakornis di sini. Mudah-mudahan cepat atau lambat, Papua pasti mereka begitu juga. Jadi pasti. Baik, sekali lagi saya kemarin 2 hari tidak ada di sini, Pak Kapus. Tadi beliau juga cerita, beliau sudah punya komisi 7 di sini. Jadi saya cerita, kemarin di Timika juga. Tuan rumah Timika jalan di sini, saya ini beliau kepala daerah Timika yang baru. Beliau ada di sini, jadi saya jadi tuan rumah juga di Timika. Jadi dampingi komisi 7 juga bersama Pak Gub untuk melihat rencana-rencana pembangunan smelter itu. Jadi mungkin sebelum ke sana, pas saya bawa sampai di Pomako, mereka kaget karena bako. Kalau lingkungan ada saya, kita sudah kami, saya dapat saya dari daerah provinsi. Bisa bantu jelaskan ini, saya jelaskan. Bila ini memang bako di tanah Papua semuanya kawasan itu dalam tata ruang kita, tapi lokasi di mana kita berdiri ini sudah di APM. Jadi smelter bisa dibangun di sini. Beliau sampaikan nanti lakukan studi kelayakan yang lebih lagi. Dan tadi saya kata beliau tuan rumah minggu depan tanggal 9 kita ke Indonesia pula. Itu diminta untuk segera. Maka saya ketika tadi baru sampai juga tadi juga. Baik, untuk mempersingkat waktu kita memberikan kesempatan kepada Pak Deputi 7. Saya masih pakai Deputi 7 karena saya pikir masih nanti Pak ini yang akan cerita detail kita untuk bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian nanti bisa lagi dengan
masalah perizinan. Dan nanti ada banyak waktu untuk teman-teman dari kabupaten kota bisa berdiskusi langsung dengan Pak Kementerian. Saya kira itu saja yang waktu saya sampaikan atau saya berikan kepada Pak itu untuk menyampaikan materi kepada Pak. Biar bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati dan saya banggakan. Biasa bukan ya. Saya kira Pak Noak sudah menjadi kawan karib kami. Saya juga, mungkin saya sebutkan Pak Dr. Noak yang sudah menjadi dokter kan Pak. Selamat atas gelar tertinggi dalam akademiknya. Yang saya hormati juga Pak Nurrizal Tahar. Pak Nurrizal ini adalah Kepala Pusat Pengelolaan Ecoregion Bali dan Nusra. Jadi wilayahnya adalah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pak Nurrizal ini belum setahun ya. Jadi bulan Juli kalau tidak salah, masih baru, tapi saya kira sudah menguasai seluruh ecoregion di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ecoregion Bali Nusra, Pak Nurrizal bisa juga menjadi narasumber seperti tadi Pak Noak sampaikan, untuk memberikan paling tidak pengalaman-pengalaman bagaimana Bali Nusra ini mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup. Saya perlu menyampaikan Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya, tadinya beliau ingin sekali hadir Pak Noak, karena ingin ketemu dengan seluruh jajaran lingkungan hidup di Provinsi Papua, dan kebetulan diadakannya di Bali. Jadi secara ininya jarak tidak terlalu jauh, bisa ketemu teman-teman Papua. Tapi karena kesibukan beliau, tapi lucu juga nih, Ibu tidak ke Papua karena terlalu jauh, nggak tahu sekarang pergi ke Papua juga bersama rombongan Wapres. Jadi kemarin malam Ibu ke Papua bersama Wapres, dan nanti dilanjutkan ke Ambon, kemudian ke Makassar. Tapi saya kira memang dalam agenda yang lain tentunya, tapi keinginan beliau sangat mengharapkan dapat bertemu dengan seluruh jajaran dari provinsi paling timur ini untuk juga bertatap muka dan sekaligus tentunya bertukar pikiran mengenai lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi salam dari Ibu Menteri, dan terima kasih betul masih bersemangat, masih Badan Lingkungan Hidup di semua kabupaten kota masih terus menjalankan pekerjaan-pekerjaannya dengan perkembangan-perkembangan yang kita ketahui sekarang terjadi perubahan di dalam kepemerintahan sejak bulan yang lalu. Saya coba dapat menyampaikan beberapa hal gitu yang moga-moga memang ini yang diharapkan, karena memang banyak perubahan. Ada perubahan kabinet, kemudian kita tahu penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam satu kementerian yang kalau menggunakan Undang-Undang Kementerian Nomor 38 2006 atau 8, sekarang KLH itu masuk di rumpun B, kelas B ya. Jadi dia portofolio. Kalau tadinya kita membahas secara lebih detail mengenai itu. Dengan adanya penggabungan ini tentunya ada beberapa hal yang berimplikasi kepada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian juga di jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dan yang kedua, saya kira juga perlu kita cermati
sudah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 yang sekarang menjadi dasar perencanaan kita 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita ikuti prosesnya, tadinya itu masih naskah teknokratik waktu terjadi peralihan pemerintahan dari pemerintah Pak SBY kepada Pak Jokowi. Namun sekarang sudah ditetapkan menjadi RPJMN 2015-2019. Nanti itu juga saya kira akan mempunyai dampak tentunya pada kebijakan-kebijakan lingkungan hidup khususnya dan berkaitan dengan pengelolaan dan sumber daya alam secara keseluruhan. Yang ketiga juga saya kira penting untuk kita catat adalah keluarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Saya kira ini juga cukup signifikan perubahannya, terutama di dalam penguatan provinsi ya Pak Noah, di dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota. Ini juga ada aspek-aspek lingkungan dan sumber daya alam, hutan juga yang nanti tentunya perlu kita sesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut. Saya ada bahan Bapak Ibu sekalian, tapi saya mungkin tidak terlalu disiplin begitu pada slide-slide ini. Nanti saya bisa keluar juga dari slide dan nanti diskusi bisa kita kembangkan ke berbagai hal lain. Tapi tolong slide pertama, kalau saya bisa pakai ini ya. Mana ini? Langsung. Nah, ya. Jadi ada 4 hal seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh panitia. Pertama adalah arah kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan. Tahu tadi saya sampaikan lingkungan hidup bergabung dengan kehutanan menjadi satu kementerian. Kemudian juga tentunya beberapa hal yang harus kita perhatikan, perubahan-perubahan lingkungan strategis. Ketiga adalah kapasitas daerah dan strategi peningkatan kapasitas lembaga lingkungan hidup daerah. Dan keempat, saya juga diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perizinan lingkungan, karena Bapak Ibu sekalian tahu juga perizinan lingkungan yang harapannya dapat dilakukan prosesnya secara lebih cepat dan lebih lebih mudah rantai birokrasinya lah, kasarannya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan itu juga. Yang pertama adalah arah kebijakan. Ini seperti saya sampaikan tadi dalam RPJMN 2015-2019 yang sudah ditetapkan. Secara garis besar adalah seperti ini, di mana salah satunya yang menjadi dasar pijakan Bapak dan Ibu sekalian juga ketahui, pemerintahan sekarang menyebutkan nawacita. Ada 9 hal utama yang kemudian menjadi dasar di dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 ini. Di sini kalau saya lihat, saya cuplik saja khususnya untuk yang aspek lingkungan hidup. Jadi disebutkan di dalam buku 1 itu tujuan dari RPJMN 2015-2019 berkaitan dengan lingkungan hidup itu adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan ya, kalau diteruskan seperti itu. Untuk pertama di sini adalah peningkatan daya saing kompetitif perekonomian. Jadi bagaimana lingkungan bisa mendukung aspek perekonomian dari berbagai kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan. Yang ketiga adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai modal pembangunan. Jadi ini 3 hal yang menjadi dasar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang baru di dalam RPJMN 2015-2019 untuk pertama kalinya lingkungan hidup mempunyai angka target. Jadi saya kira dalam berbagai kesempatan presentasi saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah di Sorong juga pernah, di Papua juga, Jayapura pernah.
pada saat itu kami masih mengupayakan yang kita sebut dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang kita lakukan sudah sejak tahun 2006 sebagai satu alat angka begitu yang menjadi indikator bagaimana kualitas lingkungan hidup di satu wilayah tertentu. Nah ini di dalam RPJMN indeks tersebut diadopsi oleh Bappenas menjadi angka target. Angka target ini yang kita selama ini kita gunakan dari 3 indeks, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan tutupan hutan. Maka kita formulasikan ke dalam satu indeks, keluar angka, dan itulah kemudian yang menjadi ukuran status dari kualitas lingkungan di wilayah-wilayah tertentu. Pada saat ini yang kita punya adalah basisnya provinsi, dari berbagai sungai yang kita pantau, dari berbagai parameter kualitas udara yang kita pantau, dan juga tutupan hutan. Kalau tidak salah indeks kualitas lingkungan Papua itu pada tahun 2013 yang kemarin kita keluarkan di tahun 2014 indeksnya itu 80 ya, 80 sekian ya, jadi relatif masih baik. Memang ada beberapa penurunan di dalam kualitas air karena ditemukannya beberapa indikasi pencemaran di beberapa badan sungai. Jadi itu adalah indeks yang kita pakai. Nah ini dalam RPJMN 2015 ini adalah indeks rata-rata nasional. Jadi kalau di tahun 2013 rata-rata nasional indeks kualitas adalah 63. Jadi kecenderungannya itu turun terus dari 2011, 2012, 2013, 2011 itu masih 65 rata-rata nasional, turun terus 63 di tahun 2013. Dan di tahun 2014 itu yang akan nanti kami keluarkan di bulan Juni itu masih berkisar 63. Bappenas menggunakan angka ini sebagai target dalam 5 tahun 2015 sampai dengan 2019 diharapkan kisaran indeks itu 66,5, 68,5. Jadi bagaimana rata-rata nasional yang sekarang 63 sebagai dasar perhitungannya, diharapkan di 2015 ini mulai naik sampai nanti kita mencapai kisaran antara 65, 66,5 dan 68,5. Kalau saja Papua, provinsi Papua bisa mempertahankan 86 kalau tidak salah, indeks 86 yang sekarang di tahun 2014, maka tentunya Papua memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan atau mencapai angka indeks rata-rata ini. Karena kalau kita lihat Jakarta misalnya, Jakarta itu hanya 42 indeksnya, jadi jauh di bawah rata-rata nasional yang 63 di tahun 2014. Jadi kalau kita cross ini, maka beberapa daerah yang masih relatif baik itu akan memberikan angka indeks yang mencerminkan peningkatan di 66,5 dan 68,5. Jadi nanti secara lebih detail kita tentunya harus membahas ini bagaimana kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan indeks ini. Indeks angka target yang kedua yang masih dipakai di dalam RPJMN 2015-2019 adalah tingkat penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 26%. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, ini adalah target perubahan iklim yang disepakati pada tahun 2008 menjadi target nasional yang harus kita capai di 2020. Jadi ini diharapkan di 2019 kita sudah bisa menurunkan 26% dari 5 sektor: energi, transportasi, limbah dan sampah, kemudian hutan, dan yang kelima itu lahan. Jadi 5 target itu yang harus kita pakai untuk bisa menurunkan.
Dan kita ketahui adalah 26% gas rumah kaca di Indonesia itu berasal dari 87%-nya hutan. Jadi bagaimana kebakaran hutan itu berkontribusi terhadap emisi itu harus dicapai di sini. Yang ketiga adalah tingkat produksi hutan yang lestari, jadi konservasi dan tata kelola hutan. Ini juga menjadi target, angka sekitar 500.000 hektar per tahun harus dapat dipertahankan untuk penurunan degradasi hutan. Jadi ada 3 indikator kinerja utama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan juga ada yang berkaitan dengan kehutanan. Sasaran strategisnya di dalam RPJMN dibagi 2. Pertama adalah perbaikan kualitas media lingkungan, bagaimana air, udara, dan lahan itu harus ditingkatkan kualitasnya. Kemudian juga pengembangan dan pemanfaatan layanan ekosistem dan sumber daya. Jadi ini baik alam maupun buatan. Di bagaimana pemanfaatan ekosistem dan sumber daya yang selama ini kita lakukan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dari 2 agenda strategis tersebut ada beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pertama adalah ini nanti saya kira menjadi turunan dari program yang baru setelah ada penggabungan manual. Jadi setelah lingkungan hidup dan kehutanan digabung, maka di dalam RPJMN itu ada sekitar 13 program utama yang kemudian digrupkan dalam 9 tema. Jadi 13 program utama yang mencakup antara lain planologi dan tata lingkungan, kemudian pengelolaan sampah limbah B3 dan B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung, penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, kemudian juga pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha hutanan, pengendalian perubahan iklim mencapai 26%, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan perhutanan sosial dan ramah lingkungan yang sekarang masuk di dalam RPJMN 2015-2019 ya setelah ada penggabungan kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi kalau kita lihat di sini kebetulan ini adalah perpaduan antara prioritas-prioritas yang ada di kehutanan dan ada di lingkungan hidup. Misalnya saja planologi, kita tahu ini planologi hutanan, saya yakin Pak Noah paham sekali mengenai ini. Dan tata lingkungan. Tata lingkungan itu adalah program prioritas yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu. Jadi kalau planologi kehutanan adalah untuk tapak-tapak kehutanan, tata lingkungan itu pada skala yang lebih besar untuk kajian lingkungan hidup strategis, untuk perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan itu ada di situ. Jadi ini adalah penggabungan program-program yang masuk di RPJMN 2015-2019 seiring dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Ya, secara garis besar seperti ini. Tentunya kemudian ada berbagai pendekatan dan instrumen dan kegiatan yang nanti dijabarkan di dalam RPJMN ini. Saya tidak akan masuk terlalu detail, tapi prinsipnya adalah gambarannya seperti ini. Ini mungkin yang paling utama yang perlu kita perhatikan bersama karena nanti di seputar sinilah prioritas-prioritas yang akan nanti bersentuhan dengan apa yang dilakukan juga di berbagai pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira ini garis besar saja. Setelah ada penggabungan KLH dan kehutanan, maka ada 2 undang-undang besar yang menaungi kementerian ini. Pertama adalah Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah fasih paham betul. Ada 5P yang selama ini dipakai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan sampai kemudian di penegakan hukum. Ini adalah siklus dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
yang dipakai di dalam Undang-Undang 32. Di dalam perencanaannya kita tahu ada inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregien, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan dilakukan dengan berdasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian ini yang kita pakai sebagai prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Bapak dan Ibu sekalian, konsep ini dipakai juga nanti di dalam di dalam pengelolaan kehutanan. Jadi kalau nanti ada penggunaan istilah pengendalian, maka yang dimaksud adalah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Jadi ini saya kira nanti masuk di dalam konsepsi juga bagaimana kehutanan akan kita perbaiki, kita pertahankan dengan menggunakan ini. Pemeliharaan, saya kira ini juga sudah banyak kita lakukan, konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan juga yang berkaitan dengan perbaikan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi ini adalah satu siklus dalam Undang-Undang 32 yang kemudian juga setelah bergabung, karena kita tahu adalah kehutanan menggunakan Undang-Undang 41 1999, maka ini pun menjadi satu kesatuan dalam institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang. Ini adalah dasar hukum atau undang-undang yang digunakan di dalam pengurusan hutan selama ini. Jadi saya tentunya tidak sangat menguasai, mungkin Pak Noah yang lebih menguasai ini ya Pak, Undang-Undang 41, Pak juga memahami ini. Tetapi intinya bagaimana sekarang kita bisa mengintegrasikan tadi prinsip-prinsip dalam Undang-Undang 32 2009 lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan sumber daya alam hutan. Ini akan bersinggungan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sekarang akan dilakukan bersamaan dengan pengurusan hutan. Jadi bagaimana perencanaan hutan? Kalau tadi kita masuk di dalam planologi kehutanan, maka ini akan bersinggungan juga dengan tata lingkungan. Maka nanti di dalam struktur yang baru, Direktorat Jenderalnya adalah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Karena nanti di situ akan berintegrasi. Izin-izin kehutanan juga akan beriringan dengan izin-izin lingkungan hidup di dalam satu Direktorat Jenderal yang akan diurus di situ. Jadi harapannya bagaimana perencanaan kehutanan berintegrasi dengan lingkungan hidup, diharapkan ini memberikan kekuatan juga untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dari sisi kehutanan. Kemudian pengelolaan hutan yang juga dilihat dari penjelasan pasal 21 ini meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Itu masuk di dalam satu kesatuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, etika, serta perlindungan kehutanan dan pengawasan. Kemudian juga perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan. Jadi kalau kita lihat dalam Undang-Undang 32 juga dimandatkan ada inventarisasi lingkungan dan sumber daya alam, maka ini akan sangat berjalan seiring. Salah satu sumber daya alam adalah hutan. Maka nanti ini kita akan berjalan bersama. Semakin kuat, semakin jelas, karena kita tahu bagaimana permasalahan sumber daya kehutanan yang selama ini dikhawatirkan terus terdegradasi. Kemudian pengukuhan kawasan hutan, menata kegunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyusunan rencana kehutanan. Yang berujung tentunya di sini penetapan kawasan hutan ini baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun di unit pengelolaannya di KPH. Nah, ini nanti bersinggungan saya kira dengan Undang-Undang 23 2014 ya. Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang 32 2009 dan Undang-Undang 23 2014,
itu di dalam Undang-Undang 23 2014 masih tetap dimandatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu menjadi urusan wajib kabupaten kota. Itu masih seiring dengan Undang-Undang 32 2009 yang memang kewenangan-kewenangannya dibagi dari pusat, pemerintah provinsi sampai kabupaten kota. Ada perubahan di dalam Undang-Undang 23 berkaitan dengan hutan, di mana kewenangannya ditarik ke provinsi ya, manual. Jadi ini saya kira kita cermati juga, karena ini kita sekarang dalam satu rukun, nanti bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bersinggungan dengan pemerintah daerah. Nah, hal ini juga Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tegaskan pada kesempatan penjelasan ini, kebijakan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan saya kira sudah diedarkan juga surat kepada seluruh gubernur kalau tidak salah, itu sebagai tembusan, tetapi Ibu Menteri sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, di dalam penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kemudian implikasinya kepada lembaga lingkungan maupun kehutanan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ibu Menteri mengharapkan ada kekhususan di mana di kabupaten, kota maupun provinsi kedua lembaga itu tetap eksis seperti saat ini. Jadi tidak digabungkan juga menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi saya kira saya perlu tegaskan itu, walaupun ada beberapa perubahan baik di dalam kelembagaan pusat maupun Undang-Undang 23 2014. Tapi Ibu Menteri melihat bahwa kedua wilayah lingkungan maupun kehutanan berikut lembaga-lembaganya yang sudah ada saat ini adalah aset-aset yang sangat sangat penting. Jangan sampai itu digabungkan karena memang permasalahan yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Jadi prinsip itu yang dipakai, dan saya kira ini ditanggapi positif oleh Kementerian Dalam Negeri, dan mohon kiranya ini bisa menjadi catatan. Nanti juga saya kira Ibu Menteri akan menyurati pemerintah kabupaten kota kepada wali kota maupun bupati untuk memperhatikan hal-hal yang memang di tingkat kabupaten kotanya itu agak tidak mungkin untuk digabungkan. Jadi moga-moga ini didukung oleh Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ini dapat memperkuat, dan saya kira acuannya di dalam beberapa hal juga sama. Misalnya saja dalam perencanaan ada berbagai institusi yang berbeda di tingkat kabupaten kota. Kemudian juga keuangan, ada berbagai institusi yang berbeda juga di tingkat kabupaten kota, walaupun urusannya adalah keuangan. Jadi ini tidak menjadi satu hal yang unik begitu. Di dalam sektor-sektor tertentu bisa saja ada lembaga-lembaga yang tidak sama persis dengan pemerintah pusat. Jadi saya kira ini yang menjadi kebijakan Pak Menteri untuk menjadi perhatian kita semua, dan semoga kita masih bisa mempertahankan ya, atau paling tidak harus bisa kita pertahankan. Itu perubahan-perubahan di nasional, berbagai hal berkembang seperti itu. Ada juga perkembangan lingkungan strategis di dunia internasional. Saya tidak mau terlalu masuk banyak di sini ya, karena kita tahu 2015 ASEAN akan menjadi satu komunitas bersama yang kita ketahui dengan ASEAN Community. Bagaimana nanti dunia regional ASEAN ini akan berinteraksi, semua bisa masuk, banyak hal perdagangan akan semakin terbuka dan sebagainya. Saya yakin bahwa Ibu sekalian juga mengikuti perkembangan ini. Kemudian di 2015 juga akan berakhir Kyoto Protocol, bulan Desember nanti akan keluar lagi peraturan baru, kita belum tahu seperti apa. MDGs akan berubah menjadi SDGs. Jadi nanti di 2015 akan ada juga perubahan itu, yang saya kira akan juga mempengaruhi kebijakan kita ke depan. Lalu ini saya kira saya sudah sampaikan perubahan di tingkat nasional, ada Undang-Undang 23 2014, kemudian masih tetap kita lihat kesenjangan antar wilayah,
kemudian pengaruh global di ASEAN, kemudian perubahan-perubahan di tingkat multilateral. Saya kira ini juga politik lokal masih menjadi isu. Kita menghadapi pilkada nanti ke depan. Seringkali disebutkan kalau ada pilkada itu maka sumber daya alam yang menjadi korbannya juga. Bagaimana untuk memenuhi lokal politik atau dinamika lokal politik. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian kita di dalam pengelolaan lingkungan hidup, sampai kita terus mempunyai label bahwa otonomi daerah itu sebanding dengan laju tingkat kerusakan lingkungan hidup yang harus kita ubah. Saya kira itu hal-hal umum. Dan bagaimana sekarang dengan perubahan itu, kapasitas daerah, pemerintah daerah, saya kira kami masih tetap yakin bahwa kuadran-kuadran ini yang akan kita tuju. Bagaimana kualitas tadi, indeks kualitas lingkungan hidup yang harus kita capai 66,5, 68,5 di 2019 itu harus ditopang oleh kapasitas kita, wajib sekalian. Badan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten kota dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini harus bisa mencapai ke sini. Kita mempunyai indeks kualitas hidup yang tinggi dengan kapasitas yang tinggi. Jadi bukan karena kebetulan, gitu ya. Maaf kalau saya sebutkan Papua misalnya. Papua mempunyai indeks 86, tutupan hutan masih relatif baik, kualitas air masih baik, kualitas udara saya kira yang terbaik di Indonesia, tetapi bukan hanya menunggu giliran, belum dieksploitasi. Jadi saya kira ini harus kita perkuat bagaimana konservasi atau tingkat kualitas lingkungan hidup di Papua itu adalah hasil kinerja kita, hasil kinerja Bapak dan Ibu sekalian, baik di tingkat kabupaten maupun kota dan provinsi. Jadi ini yang tetap kita pakai, yang kita pakai sebagai dasar di dalam RPJMD 2015-2019. Artinya kalau menanyakan kapasitas, ini menjadi target prioritas kita. Bagaimana memperkuat kelembagaan lingkungan hidup untuk bisa menghasilkan kualitas lingkungan hidup yang tinggi. Kita tidak mau seperti misalnya kualitas lingkungan hidupnya tinggi, tapi kapasitas lembaganya rendah. Saya kira itu bukan performance dari kinerja kita. Tapi kita juga tidak mau kualitas lingkungan hidupnya rendah walaupun kapasitas lembaganya tinggi. Seperti yang kita lihat di Jakarta, di beberapa kota di Kalimantan, provinsi di Kalimantan, Balikpapan misalnya. Jakarta sekarang 3 triliun anggaran BLH-nya, tapi indeks kualitasnya yang paling rendah di Indonesia. Saya kira itu juga bukan sesuatu yang kita harapkan. Dananya besar, menolak dekonsentrasi dari kita, ada terlalu kecil, tetapi masalah lingkungannya luar biasa. Jadi yang kita harapkan, kita punya kapasitas tinggi dan lingkungan yang tinggi. Ini diharapkan di 2015 sampai dengan 2019 dapat kita capai. Ini adalah gambaran posisi Lembaga Lingkungan Hidup di 2019 sampai dengan 2014. Kami harapkan angka ini akan dapat kita pertahankan dan harus kita tambah terus. Kita harus masih berjuang karena dengan keluarnya Undang-Undang 23 2014, kami dengan Kemendagri masih tetap berharap nanti di dalam PP turunannya menggantikan 41 dan 38 dapat terus memposisikan. Saya tidak tahu, nanti mohon masukan juga dari Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita pertahankan posisi lingkungan hidup itu dalam kelembagaan badan, atau yang banyak sekarang diwacanakan oleh Kemendagri untuk menjadi dinas lingkungan hidup, tetapi tentunya dengan kriteria dan format yang berbeda. Ini PP-nya belum selesai dibahas, tetapi kita punya di 2014 itu 364 badan lingkungan hidup seluruh Indonesia dari sekitar 524 kabupaten kota, jadi lebih dari 50%. Ini bagaimana, apakah kita akan pertahankan seperti ini atau ada pemikiran-pemikiran baru yang tentunya kami ingin juga masukkan dari Bapak dan Ibu sekalian.
Ini adalah penerapan standar pelayanan minimal. Bapak dan Ibu sekalian, ada perubahan yang cukup mendasar di dalam Undang-Undang 23/2014. Lingkungan hidup tidak lagi masuk di dalam rumpun pelayanan dasar, sehingga tidak lagi ada kewajiban standar pelayanan minimal ini untuk lingkungan hidup. Artinya seluruh kabupaten kota dan provinsi itu harus menyelenggarakan seluruh urusannya sebagai prioritas. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 23/2014, kalau tidak salah itu ada 19 ya. 19 kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh kabupaten kota. Kalau dulu dengan adanya SPM sebelum keluarnya Undang-Undang 23/2014, maka yang diukur adalah yang masuk di dalam standar pelayanan minimal 4 untuk kabupaten kota: informasi kualitas air, udara, sampah, dan pengaduan. Nah, nanti keseluruhan itu yang menjadi alat ukur kita untuk seluruh kabupaten kota wajib menyelenggarakannya. Jadi nanti saya kira Pak Noah, kita bisa kombinasikan ini, kita duduk khusus membahas bagaimana ke depan penyelenggaraan kewenangan lingkungan hidup itu dilakukan setelah lingkungan hidup tidak masuk lagi di dalam SPM. Jadi tidak ada lagi nanti ini kewajiban yang diatur di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri untuk SPM ini. Ini nanti kita lihat di dalam perkembangannya. Hal ini diambil oleh Kementerian Dalam Negeri salah satunya karena perkembangan yang cukup positif dari berbagai daerah di dalam pemenuhan SPM. Jadi progresnya itu cepat sekali. Daerah-daerah dapat memenuhi SPM yang harus dilengkapi dan dilaporkan ke Kemendagri maupun ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kemudian menjadi dasar, ini meningkat terus. 2009 6%, terus sampai dengan di tahun 2013 itu hampir seluruh provinsi sudah dapat memenuhi SPM-nya, dan 303 kabupaten kota di tahun 2013. 2014 kami belum terima laporannya, tetapi yang kami peroleh sampai dengan akhir Januari sudah 33 provinsi, kecuali Kalimantan Utara sebagai provinsi baru, dan kabupaten kotanya hampir 400. Jadi ini meningkat terus. Maka mungkin atas dasar monitoring ini, evaluasi ini, maka sudah waktunya kita masuk ke dalam keseluruhan kewenangan itu diukur sebagai kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam lingkungan hidup. Tapi saya kira nanti kita perlu duduk bersama lagi secara lebih detail, kita lihat bagaimana kewenangan-kewenangan itu, karena tentunya tidak semua kewenangan yang ada itu perlu atau dapat dilakukan di semua kabupaten kota. Jadi nanti kita lihat sesuai dengan profil permasalahan di masing-masing kabupaten kota. Ini adalah gambarannya di masing-masing pulau. Kalau kita lihat Papua ini provinsinya sudah 100%, Papua Barat dan Papua, kabupaten kotanya 14%. Jadi saya kira ini dengan situasi dan kondisi Papua relatif cukup baik kalau dilihat dari statistiknya 14%. Jadi nanti tentunya kita bisa lihat bagaimana ke depan tanpa SPM kewenangan-kewenangan itu dapat dilaksanakan. Kemudian berkaitan dengan jabatan fungsional, karena di sini ada mengendali dampak lingkungan dan pengawas. Dan ini yang sangat penting, saya kira pengawas. Ini terjadi naik turun nih. 2013 mengendali dampak lingkungan ada 195, pengawas ada 71, kemudian di 2014 menjadi 134 dan 100. Yang pengawas ini naik cukup tinggi. Saya tidak punya angka yang di Papua, tapi rasanya kita beberapa kali melakukan pelatihan untuk pejabat pengawas lingkungan hidup di Papua. Saya belum memonitor seberapa banyak yang kemudian diangkat menjadi pejabat pengawas. Ini penting karena ke depan ini akan menjadi salah satu hal yang sangat strategis untuk bisa kita meningkatkan kinerja di dalam lingkungan dan lingkungan hidup. Ini adalah
tim penilai jabatan fungsional saya kira tidak perlu saya jelaskan. Ini tentunya nanti berkaitan dengan bagaimana para pejabat fungsional itu dinilai dan kemudian dapat memenuhi angka kreditnya. Ini adalah strategi kita. Saya juga lewat saja ini. Kita tetap jabat pengawas akan kita tambah terus, Pak. Apalagi nanti kita sudah bergabung dengan Diklat Kehutanan. Diklat Kehutanan pun nanti yang ada di beberapa wilayah akan juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk pejabat lingkungan hidup. Jadi ini menjadi satu diklat. Semoga ini akan mempercepat penambahan pemenuhan pejabat-pejabat pengawas di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Saya juga diminta untuk memberikan perizinan lingkungannya, tapi saya diberikan bahan yang sangat umum begitu, tetapi intinya yang menjadi pertanyaan adalah di Bapak dan Ibu ketahui dalam Undang-Undang 23 2014 itu izin lingkungan masih berada di kabupaten kota dan provinsi. Di pemerintah pusat ada kebijakan untuk menyatukan dalam satu atap izin-izin yang berkaitan dengan investasi, termasuk izin lingkungan. Betulnya Bapak dan Ibu sekalian, posisinya sama, izin lingkungan tetap berada di lembaga lingkungan hidup yang bertanggung jawab untuk memberikan kajian teknis izin lingkungan hidup tersebut. Jadi formatnya tetap seperti izin lingkungan yang selama ini kita pakai. Seperti ini. Namun di tingkat pusat secara administrasi itu prosesnya diletakkan dalam satu atap di BKPM. Ini adalah kebijakan Presiden untuk mempercepat, mempermudah proses perizinan. Jadi ada berbagai izin yang kemudian kalau lingkungan hidup itu ada 19, 11-nya kalau tidak salah dilimpahkan ke BKPM untuk proses administrasi untuk mempermudah investasi. Tetapi izin-izin yang dilimpahkan ke BKPM itu adalah izin-izin yang bersinggungan secara langsung dengan investasi, terutama PMA. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya secara substansi tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi proses pengurusannya saja. Nah, ini yang sudah dilakukan, sudah keluar Kepmen LH nomor 14 kalau tidak salah 2015, di mana sebagian dari proses izin lingkungan hidup itu sekarang loketnya itu berada di BKPM. Di istilahnya itu ada petugas, ada staf dari lingkungan hidup dan kehutanan yang di BKO-kan ke BKPM untuk bertugas di sana melayani proses perizinan lingkungan hidup. Jadi itu yang berlangsung sekarang. Yang saya belum tahu adalah implikasi kepada provinsi dan kabupaten kota ya Pak. Apakah kemudian mungkin di daerah juga ada BKPMD ya daerahnya. Saya kira kalau kebijakan di tingkat nasional seperti itu, tentunya niatannya ke daerah juga seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah tindak lanjutnya sudah juga kemudian terjadi hal seperti itu, di mana izin-izin yang berkaitan dengan pembangunan dalam lingkungan hidup juga kemudian disatu-pintukan di BKPMD di provinsi maupun kabupaten kota. Tapi di tingkat nasional seperti itu. Dan sekarang sudah mulai berjalan. Yang menjadi target adalah percepatan proses izin tersebut. Nah, kalau kita lihat lingkungan hidup, memang sempat di awal menjadi pertanyaan karena kita ini paling lama Pak, hampir 90 hari kalau tidak salah. Tetapi 70 harinya itu adalah AMDAL. Nah
Nah, setelah kita kaji, karena memang AMDAL itu adalah menjadi prasyarat untuk izin, itu adalah proses teknisnya. Sisanya yang bisa kita percepat 20 hari administrasi itu diharapkan tidak lebih dari 7 hari. Ya, nanti ini yang di dalam KPM itu diatur, yang diproses di BKPM itu yang 7 harinya itu, tetapi si pemohon sudah menyelesaikan AMDAL itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Secara teknis dia sudah melengkapi prasyarat untuk memperoleh izin lingkungan, administratifnya kemudian berjalan di BKPM. Jadi ini format yang masih kita kaji, apakah dapat seperti itu untuk bisa mempercepat mata rantai proses perizinan lingkungan hidup. Tapi prinsipnya Bapak sekalian, kebijakan pemerintah sekarang adalah mempermudah dan mempercepat izin-izin yang selama ini menjadi permasalahan investasi yang akan masuk karena sangat lama, termasuk tentunya izin lingkungan hidup. Jadi pembenahan, penyempurnaan masih terus berjalan, tapi sebagai catatan kebijakannya adalah seperti itu, mempercepat dan mempermudah para pihak yang akan mengajukan perizinan berkaitan dengan pembangunan di Indonesia, termasuk izin lingkungan hidup. Jadi saya tidak akan masuk detail karena ini sudah berkali-kali dibahas, tidak ada perubahan di situnya, tetapi di dalam kebijakan pengurusannya yang diharapkan dapat dipercepat dan dipermudah tanpa tentunya mengurangi prinsip-prinsip di dalam perlindungan dan pengelolaan hidup. Jadi bukan penyederhanaan, bukan pelonggaran izin, tetapi percepatan prosesnya. Kalau memang tidak bisa dipercepat, misalnya uji-uji laboratorium berkaitan dengan parameter-parameter lingkungan yang harus dilakukan, yaitu tidak bisa diapa-apakan. Memang dibutuhkan waktu, itu tidak mungkin dikurangi. Maka itu bukan kemudian dilonggarkan, bukan kemudian tidak perlu uji-uji seperti itu. Tapi bagaimana proses ini bisa dipercepat dan dipermudah agar tidak terjadi kelambatan-kelambatan di dalam proses perizinan yang berkaitan dengan investasi di Indonesia. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, gambaran secara umum perubahan-perubahan yang terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang sudah mempunyai Kepres yang baru, Kepres 16 tahun 2015, di mana disitulah penggabungannya akan ada 13 unit, ya, di mana 9-nya adalah Direktorat Jenderal, 2 adalah badan, dan kemudian 2 yang lain adalah fungsi pelayanan, Sekjen dan Irjen. Di total ada 13 tingkat eselon 1, yang 9 itu adalah penggabungan lini utama dari lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kalau yang 9 itu tadi saya sebutkan ada Direktorat Jenderal Teknologi dan Tata Lingkungan, kemudian ada Direktorat Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Hutan Produksi Lestari, kemudian ada Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Konservasi dan Ekosistem. Saya lupa ada satu, ada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, kemudian ada dua badan penyuluhan dan pengembangan SDM dan badan penelitian dan pengembangan kehutanan dan lingkungan hidup, kemudian Sekjen dan Irjen. Ada 5 staf ahli yang juga dikeluarkan dalam Kepres tersebut. Ada juga catatan di situ bahwa dengan keluarnya Kepres 16 2015 ini, maka Badan Pengelolaan RIDD Plus yang Bapak Ibu sekalian mungkin tahu juga berkaitan dengan degradasi, emisi dari degradasi hutan, itu dilebur kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Dewan Nasional
perubahan iklim yang selama ini dikepalai oleh Presiden dan Ketua Hariannya Pak Rahmat Abdullah. Jadi untuk bergabung semua di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini cukup besar. Semoga ini menjadi lebih kuat dan menjadi mitra Bapak dan Ibu sekalian di kabupaten kota maupun di provinsi untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dan juga tentunya pengelolaan kehutanan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi saya kira itu kami juga sedang berproses untuk tingkat eselon 2 dan 3 dan 4. Ada satu hal yang kami ingin pertahankan betul adalah eksistensi dari kantor pengelolaan pusat pengelolaan ekoregion. Kita mengusulkan ada 8 PPE nanti. Jadi Papua tetap satu yang sekarang ada di Biak, Maluku nanti sendiri, Sulawesi sendiri, Jawa, Bali Nusran, Kalimantan, dan Sumatera kita bagi 2 karena kompleksitas dari permasalahan di Sumatera. Jadi diharapkan ada 8 kantor-kantor yang mengurus berkaitan dengan ekoregion. Khusus untuk Papua, Pak Noat, nanti dengan Papua Barat juga, kami berharap diskusi kita dilanjutkan dengan waktu itu kita ada presentasi mengenai 7 wilayah adat yang tidak salah dimasukkan kepada kami yang nanti menjadi basis di dalam pengelolaan ekoregion. Karena secara naskah akademiknya kami melihat basis-basis wilayah adat tersebut sangat berhimpitan dengan konsep-konsep ekoregion yang ada di Papua. Jadi ini mungkin nanti kita bisa bahas secara lebih dalam bagaimana nanti PPE di wilayah Papua ini dapat kita integrasikan dengan prinsip-prinsip tadi, usulan-usulan yang pernah kami disampaikan, wilayah-wilayah adat yang sangat berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan semoga akhiran dari saya, semoga memberikan manfaat dan memberikan juga kejelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Intinya kita terus melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan harapannya 5 tahun ke depan akan semakin lebih kuat, makin semakin kita bersinergi dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota, dan interaksinya dapat kita jalankan secara lebih intens gitu ya. Saya harapkan betul Pak Noak kalau bisa dalam satu waktu dapat juga berkunjung ke kami di sekarang menterinya itu berkantor di Gunung Manggala untuk bertemu langsung mungkin dengan perwakilan dari Provinsi Papua dan mungkin Papua Barat juga untuk berdialog langsung secara langsung dengan Ibu Menteri, khususnya mengangkat isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan di Papua. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan tentunya kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi kalau memang masih ada cukup waktu. Saya akan terlalu panjang bicara barusan, tapi saya kira perlu saya sampaikan karena memang hal-hal ini diharapkan oleh Ibu Menteri dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Menteri yang sudah memberikan pencerahan untuk kita mengenai posisi di luar Papua di Jakarta, dan juga kemudian dikaitkan dengan kita di daerah. Itu tadi disampaikan kepada kita kebijakan nasional yang menyangkut dengan lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di pusat, dan juga kapasitas kelembagaan kita di daerah, dan juga menyangkut perizinan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini teman-teman sekalian. Itu dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, beliau sampaikan kepada kita adalah dasar kerjanya adalah nawacita itu. Tadi sudah jelaskan terus yang mana yang terkait langsung dengan kita, tapi intinya adalah dalam aspek lingkungan ini bagaimana diterjemahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kita supaya punya daya saing dan daya tawar yang lebih kuat lagi. Kemudian Pak Hendy juga menjelaskan kepada kita ada target-target bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup kita di Indonesia, termasuk di Papua.
Yang menarik tadi Bapak jelaskan kepada kita, Papua masih di atas 80. Tapi jangan lupa ini baru dipakai, jadi baru dipakai pas itu jauh lagi. Ini baru dipakai. Kalau sudah dipakai, kita harap dipakai tapi tetap kualitasnya baik. Kemarin ada diskusi di Jayapura, lihat di pertemuan kita teman-teman bilang pokoknya tahun 2050 ke atas itu Papua akan tetap hijau 90%. Saya hijau 90% di mana saya bisa hijau. Tapi bukan berarti itu menunjukkan kualitas. Ini yang kita harus jaga. Kemudian yang menarik di sini kita juga jangan menutup diri karena ternyata kita agak rendah di air itu. Kualitas kita walaupun rata-ratanya 80 ke atas, tapi di sini indikasinya air ini makin turun kita. Walaupun tutup parutan kita bagus, saudaranya masih bagus, air ini sebagai hidup kita tapi makin turun. Catatan bagi kita. Nah, kemudian ini mereka jelaskan kepada kita sasaran RPJMN kita. Di provinsi kemarin juga Pak Andri kami laporkan sedang bagaimana mensinkronkan RPJM provinsi ini dengan nasional, dan kami berupaya sedemikian rupa supaya yang lingkungan ini masuk. Kita meneruskan dengan nasional, dan ini kita harap pasti juga akan meneruskan kalau jadi kita sudah masuk. Jadi teman-teman ini beberapa hari 2 minggu lalu itu kita kawal terus juga di Papua itu. Nah, kemudian yang menyangkut dengan apa ini, ada 13 program utama kita yang nanti juga ada hubungannya dengan atau apa ini, perkembangan baru. Ini akan 13 program ini akan menjadi apa itu target kita semua di daerah. Jadi ada evaluasi secara menyeluruh untuk masuk 13 itu. Nah, kemudian itu tadi itu juga sampaikan kepada kita dan dua undang-undang besar ini, Undang-Undang 32 2009, Undang-Undang Kehutanan 41 99 ini sekarang kawin dua-dua. Kawin itu artinya sudah ada kecocokan, tapi pasti dalam perjalanan masih bertengkar juga. Nah, ini tapi kita dalam dua undang-undang ini kita harus tetap pegang. Kemarin di daerah ada belo beliau, termasuk Pak Asisten, kemarin kita jelas sama teman-teman kan, dia bilang ini satu menjaga, melindungi, yang satu merusak, dua-dua dijadikan satu. Nah, ketemu di nanti, ketemu di tengah-tengah ini kita pakai saja, yang bertengkar abaikan saja, tapi ketemu yang kita, jadi beliau sampaikan begitu. Jadi beliau bilang kita lingkungan menjaga supaya jangan rusak, tapi di satu pihak yang mau tebal terus. Tapi sekarang kita bilang tebal tapi jaga lingkungan, atau jaga lingkungan dan tebalnya baik terus. Nah, ini yang kedua undang-undang ini ya akan jadi aturan kita. Nah, ini kebijakan Menteri Lingkungan Hidup. Tadi yang menarik di sini teman-teman, tadi tepuk tangan bahwa kelembagaan kita di daerah, kehutanan dan lingkungan itu masih tetap eksis. Jadi berita menyediakan, tapi kita juga harus berjuang supaya jangan bupati, gubernur kasih gabung. Bali ini nanti instansi lingkungan tetap berdiri sendiri. Ya? Nah, itu yang nanti kita lapor ke misalnya Bapak Guru dan Pak Bupati bahwa hasil keputusan kita di Bali ini, kemarin kan bicara itu tidak. Hari ini kita putuskan bahwa kami sepakat untuk instansi lingkungan tetap berjalan seperti yang ada sekarang. Masalah nanti mau diubah itu. Terima kasih Pak, itu sudah memberikan kepada kita. Teman-teman, ternyata kita masih tetap eksis, masuk ke sumber daya alam dan lingkungan untuk jadi alam. Jadi teman-teman
kantung untuk kampanye. Jadi kita tetap jaga kekayaan alam kita ini dari segi lokal. Dari kapasitas kelembagaan, Pak Henry memang kami akui kami di Papua mungkin jauh dari Jakarta, tapi kami berupaya untuk teman-teman ini bisa minimal kalau bisa pertemuan seperti begini ya, lihat pulang akan ada perbaikan dan kami berharap bahwa dari ke depan akan baik. Ini terbukti muka-muka baru semua. Ada sebagian besar muka baru, nanti sebentar saya panggil satu-satu supaya mungkin bisa Pak Henry yang kita kenal. Artinya yang masuk ke lingkungan hidup itu bukan, nanti teman-teman harus bilang begini, yang bekerja di lingkungan hidup itu adalah orang-orang yang berkualitas. Jadi jangan berpikir bahwa saya ditaruh di lingkungan termasuk saya dibuang, tidak boleh. Karena kita dipercaya untuk menjaga ciptaan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Nilainya jauh lebih besar daripada kalau dinilai di luar. Jadi kita ditaruh di situ untuk menjaga ciptaan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, ini Pak Eraya bilang yang timur. Saya dengar soalnya persis saya kata. Jadi itu yang kami pegang di sana, bahwa lingkungan itu adalah orang-orang yang terpilih. Mereka yang bekerja di lingkungan adalah orang-orang yang terpilih, bukan yang terbuang ya. Terpilih. Itu pegang. Saya sering bilang bahwa kalau kita semua termasuk saya kalau nanti mati pasti akan ditanya Tuhan. Doa. Terus bisa suka mereka sedang saya kembali ke teman-teman di kabupaten kota untuk kita dapat jaga sama-sama. Ya, jadi dari kapasitas saya pikir tidak perlu kita kecil hati, kita pasti akan berbuat yang terbaik. Dan yang berikut ini yang menarik, ini jabatan fungsional. Jadi kami di Papua juga saya pikir kami sedang berpikir di provinsi ini bagaimana jabatan fungsional ini harus ada. Kami, saya kira kami mau bergerak dari laboratorium yang di provinsi ini, mungkin nanti akan jadi cikal bakal untuk jabatan fungsional ini bisa jalan. Dan mungkin kami lakukan, ini kami rencana bulan Maret atau Maret ya, kami mau resmikan laboratorium itu, dan nanti bisa kita udah dibuka atau untuk kami berharap nanti Pak akan disebutkannya secara fisik dari ini sudah ada. Ya, jadi kita berharap nanti bulan Maret ini kita mau resmikan. Karena akan jadi cikal bakal untuk fungsional masuk ke sana. Mungkin fokusnya kepada air dulu pertama, dan mungkin yang lain. Nah, yang menyangkut perizinan tadi Pak itu sudah jelaskan kepada kita. Intinya memang di daerah dan semua dibilang bahwa masalah perizinan di lingkungan ini yang paling lambat prosesnya. Jadi daerah pun tidak. Teman-teman yang misalnya mau datang mengurus berinvestasi di Papua juga bilang begitu, bilang bahwa lambat. Kami sendiri bilang bahwa ya lambat karena kamu tinggal urus Jakarta, kalau urus di Papua pasti cepat. Karena mereka bolak-balik dari Jakarta ke Jayapura, tapi kalau tinggal urus Jayapura kita cepat. Dan kami sudah buktikan beberapa kami paksakan untuk misalnya dalam proses ini harus berada di Jayapura itu sebenarnya cepat juga. Tapi tidak mengurangi kualitas, kita tetap kita pegang. Dan kami juga saya laporkan sejak dalam proses ini dengan pengalaman yang kami buat di Papua sedang mencoba untuk bagaimana percepatan pelayanan di bidang lingkungan ini. Nanti kalau ada waktu kita akan diskusi lagi dengan teman-teman di Qatar. Intinya adalah dalam rangka proses percepatan pelayanan di bidang lingkungan tidak mengurangi kualitas. Itu yang kita sedang draftnya sudah ada. Saya pikir nanti kalau ada bawah nanti kasih Pak itu bawah nanti kapan baru kita ke Jakarta diskusi dengan beliau. Tapi draftnya kalau ada nanti kasih Bapak bisa buat. Malah kami berkeinginan draft ini, tapi
ini rahasia, tapi sekarang dia datang, saya kasih tahu sekarang. Saya bilang, bikin dia, kemudian kita minta surat dari gubernur, kami pergi presentasi di Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa ini konsep dari Papua seperti ini. Nanti mau ditolak itu urusan nomor 2. Yang penting kami maju dulu. Dan ini cara kami seperti itu. Nanti tentu kami komunikasi dengan Pak ini sebagai apa itu yang berkelimpangan. Dan yang terakhir saya kira yang sampaikan kepada kita masalah percepatan pelayanan ini ternyata prosesnya memang nanti ada sebagian atau akan prosesnya dari BKP, tapi semuanya masih ada di semuanya, tapi izinnya masih ada di lingkungan. Nah ini kita baru kasih lisensi kepada 3 kabupaten. Kabupaten Jayapura ada. Sudah ada. Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke. Ada teman-teman juga minta nanti bertahap. Kita kasih, tapi kita juga nanti evaluasi yang ada ini sehingga apa ini kapasitas dan juga apa teman-teman yang menangani ini juga mereka akan tetap ditingkatkan kualitas. Kita sedang jalan dalam proses itu. Yang paling terakhir sekali tadi Pak Deputi sampaikan kepada kita bahwa dengan penggabungan 2 lembaga ini ada 13 unit. Hanya sekedar kita tahu saja. Itu pusatnya ada 9 dirjen, ada 2 badan, ada 2 sekjen dirjen dan staf ahli. Itu perkembangan yang terjadi di pusat. Dan yang paling membuat kita senang adalah eksistensi PPL masih ada, malah mau diperkuat. Kemarin saya tanya Pak Rijal, beliau bilang, mana kantor kita yang dibiak itu? Bapak tahun ini mau tangan mau ini kan? Tapi tadi saya bilang kantor beliau paling bagus. Nanti kalau Pak Rijal bisa tunggu itu lebih bagus lagi supaya sama di Papua juga. Kalau bisa sama, bagus sekali. Dan beliau bilang kalau nggak salah tahun ini mulai beliau kasih tahu saya. Dan kita berharap kantor PPL di Papua tidak boleh hilang ya? Iya. Yang hilang. Dia harus ada. Karena ini dia akan mengelola ekosistem kita di Papua, basisnya 7 wilayah adat. Itu suatu kelebihan. Kita perlu konsepkan itu jadi, tapi kalau itu masuk itu ada luar biasa. Kita perlu bangun lagi di sana. Tadi saya berpikir malah kita terbalik mengundang beliau ke Jayapura. Sehingga nanti kehutanan kita yang ada di Papua di Jayapura semua ada, kita di Jayapura semua ada. Itu mungkin beliau datang ketemu kami semua di Jayapura jauh lebih bagus toh. Saya kira kalau itu yang upaya diinginkan, itu tidak lama juga kami akan melalui Bapak Buka meminta kesediaan beliau kapan ke Jayapura untuk berkoordinasi dengan teman-teman. Hari ini beliau di Jayapura 2 jam saja dengan Pak Wapres. Cuma yang tadi saya sampaikan ke Pak Ibu Gadi, beliau titip 1. Jadi amdal yang di jalan apa ini, amal di Hotel Kau, beliau pesan tetap pegang dokumen itu. Jadi kamu tidak boleh ubah kiri kanan lagi. Itu tadi ada laporan di Jakarta, beliau tadi pesan gunakan dokumen itu dan tidak boleh keluar dari itu. Nah, beliau datang juga melihat apa ilegal apa itu angka ilegal yang ditutup itu beliau lihat di kehutanan dan dia pesan supaya ditindak 2 jam akan disampaikan teman-teman yang sudah selesai. Jadi beliau hanya waktu 2 jam saja karena ada waktu mengundang beliau ke Jayapura untuk bisa bertatap muka dengan kita semua. Saya kira itu yang saya mencoba menanya dari apa yang disampaikan oleh Pak Deputi kepada kita. Nanti kalau teman-teman ada yang mau diskusi, mau tanya balik lebih detail, Pak silakan kami jelaskan kepada kita tentang
bagaimana Bali kalau bisa dipindahkan sebagai tanah Papua. Tadi saya kesan terima kasih kan, sepintas lalu saya jalan sudah di Bali sampai sekali. Artinya pasti sosok Papua juga kan seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Silakan teman-teman kepala daerah ataupun kantor di Kota Semarang ada semua saya tadi memang ada 2 pertanyaan yang saya sudah siapkan tadi sudah dijawab oleh Pak Noah. Tadi karena saya lihat dari IKU dan saya lihat dari IKLH itu nilainya cukup tinggi, tetapi kalau ada penggabungan itu saya tidak tahu mana yang diutamakan tadi. Di satu sisi kami diharapkan IKU atau IKLH cukup tinggi, lingkungan harus bertahan seperti itu, tapi di satu sisi kita harus mengeluarkan izin pemotongan kayu. Nah ini yang saya menjadi bingung tadi pertanyaan itu pertama. Lalu kedua, pertanyaan saya tadi walaupun sudah dijawab oleh Pak Noah, menurut Bapak, apakah di kabupaten itu harus bergabung atau tidak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apabila kami tidak bergabung, BLH sendiri dan Dinas Kehutanan sendiri, bagaimana DAK kemudian? Apakah DAK kemudian ini nanti bagaimana? Penjabarannya di kabupaten. Karena di sana nanti kan satu, penjabarannya di kabupaten nanti seperti bagaimana? Karena kami takut jangan sampai DAK lingkungan dan DAK kehutanan misalnya seperti itu, nanti bertabrakannya di kabupaten. Mungkin pertanyaan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Nama saya Tobias Songonau dari Kabupaten Intan Jaya, Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya. Setelah saya ikuti penjelasan dari Deputi 7, kemudian juga sejak saya ikuti semua sejak jadi kantor sampai dengan BLH, ada beberapa hal yang selalu kami kurang dalam arti hampir semua BLH Provinsi Papua itu dari disiplin ilmu yang lain, gabung dengan instansi lingkungan hidup, sehingga ada banyak hal yang belum kami tahu, seperti contoh UPLP, UMK, AMDA. Seperti itu kami tidak tahu, karena disiplin ilmu kami memang lain, sehingga masukan atau usulan kami atas nama semua teman-teman atau Provinsi Papua dari Dirjen Lingkungan Hidup, bagaimana supaya pelatihan atau kursus-kursus itu diadakan di Provinsi Papua supaya kami tahu bahwa lingkungan hidup itu seperti ini. Itu masukan. Terima kasih. Para Deputi yang saya hormati, para PPLH Provinsi Papua yang saya hormati, Bapak Ibu, selamat malam semua. Saya ada 2 hal yang sampaikan. Pak Deputi tadi, nama saya Alai Kibar, Kepala BLH Kabupaten Riau Timur. Setelah tadi saya ikuti regulasi atau penggabungan kelembagaan yang jadi di kementerian, setelah itu akan turunannya ke daerah. Ke daerah ini sangat, kita lihat, kita semua mengetahui bahwa selama ini keberadaan kelembagaan lingkungan hidup, bidang lingkungan hidup ini di daerah, sampai hari ini masih ada yang statusnya masih di Bapeda dan Kehutanan. Kemudian ada yang kantor, lalu yang sebagian yang sudah jadi badan.
kemudian pengaruh juga pada penganggaran yang selama ini. Kami lihat kebijakan yang terjadi di daerah itu lain. Penganggaran sangat minim dari APBD, bahkan dari DAU. Tapi selama ini kami tergantung pada DAK dan dana. Itu pun kalau kita dari pusat diberikan kepada kabupaten kota. Dengan demikian, kalau memang tadi sampaikan bahwa di kementerian bergabung 2 kehutanan dan lingkungan hidup, tapi di daerah bisa. Berarti kami harapkan regulasinya itu sesegera mungkin edaran dalam bentuk ini ke provinsi dan teruskan ke daerah, kabupaten kota, sehingga segala kepala daerah atau pengambil kebijakan itu mengetahui, sehingga lingkungan hidup dan kehutanan itu tidak ditabung di daerah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi jelaskan bahwa jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini kami daerah itu SDM saja sangat sulit, apalagi dengan SDM yang tersedia di bidang lingkungan hidup di daerah. Di kualifikasi pendidikannya itu beda. Penempatan itu yang bukan lain dari bidang itu, sehingga pemahaman untuk mengetahui isi atau lingkungan hidup itu kami belum paham. Saya kira kurang lebih 4 tahun. Tapi saya tidak paham semua di dalam itu, apalagi dengan staf saya yang ditempatkan di situ. Sementara kami ikut diklat atau pelatihan untuk mengetahui itu, kami kirim setelah kembali dimutasikan lagi. Itu kesulitan kami di daerah. Sehingga apalagi di jabatan fungsional ini, yang di daerah itu mungkin kita akan dipindah dari jabatan fungsional dari SLTA mungkin bisa. Tapi kalau dari pendidikan yang S1 dan S2 sangat tidak mungkin, karena di situ ada muatan-muatan politik daerah yang tadi Bapak jelaskan ketika penjelasan di pemaparan itu. Sehingga kalau memang ini regulasi atau edaran yang ini teruskan ke daerah tepat, karena sering regulasi-regulasi itu di pusat keluar tapi belum sampai di daerah, tahun berikutnya berubah lagi. Penyerapan itu tidak sampai implementasinya ke daerah. Mungkin hal-hal ini ya, karena dengannya ada penggabungan ini bisa untuk ke daerah supaya kita bisa lihat, kita pertahankan kantor instansi lingkungan hidup itu betul. Karena tadi Bapak katakan bahwa di Kementerian Dalam Negeri itu sudah berubah rancangannya ke dinas. Apakah di daerah bagaimana status kami yang lain belum jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ian, Pak Tobias, dan terakhir Pak Elai. Pertama-tama mungkin karena hampir ketiganya menyampaikan bagaimana penggabungan di pemerintah pusat berkaitan dengan kelembagaan dan kemudian ke pemerintah daerah. Jadi kalau tadi Pak Noah mengatakan ini yang satu penjaga, yang satu perusak digabungkan. Jadi ini mungkin air dan minyak, ya Pak. Gini, kalau seperti Pak Noah katakan, jadi kayaknya kali paksa nih, terus harus disesuaikan. Kalau dilihat dalam konteks pemerintah pusat, tadi saya jelaskan di dalam Undang-Undang 38 mengenai kementerian, ya, posisi kementerian, di mana ada tiga klaster lah yang disebut seperti itu, atau 3 rumpun yang memang disebutkan di dalam undang-undang tersebut.
ada satu rumpun A, itu memang lembaga-lembaga yang secara langsung disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, kemudian Hukum. Jadi ada 5 kalau tidak salah yang sifatnya memang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar, itu memang harus beradanya di pemerintah. Dia harus ada. Yang kedua adalah memang lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk diadakan karena keperluan pemerintahan sesuai dengan prioritasnya. Yang ketiga adalah pilihan-pilihan sesuai dengan prioritas dari pemerintahan tertentu. Nah, ini mempunyai karakteristik sendiri. Jadi kalau saya lihat niatan pemerintahan sekarang memposisikan, karena memang dibatasi oleh undang-undang harus 34 jumlah kementeriannya, tetapi ada berbagai prioritas. Salah satunya adalah prioritas untuk memperkuat posisi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau lingkungan hidup dinaikkan menjadi yang tadi saya sebut dengan portofolio, itu dengan prioritas lain sepertinya agak sulit. Maka untuk memperkuat posisinya digabungkan kepada kementerian yang sifatnya memang sudah portofolio, mempunyai kekuatan dari kebijakan sampai pelaksanaan tanpa menambah jumlah kementerian yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Jadi kalau saya lihat niatan politisnya itu, maka kami memaknai ini adalah penguatan posisi pengelolaan lingkungan hidup yang digabungkan dengan kehutanan. Jadi kebetulan saya terlibat langsung di dalam proses penggabungan ini. Ibu Menteri membentuk satu tim dan saya masuk di dalam tim itu. Terasa betul berbagai hal yang selama ini dalam posisi kami, Pak, Kementerian Lingkungan Hidup yang sebelumnya, yang tidak bisa dilakukan, ini dengan bergabung ke kehutanan kami mempunyai kekuatan dari kebijakannya sampai melaksanakannya, karena itu dimungkinkan di kementerian seperti yang Kementerian Kehutanan pada waktu yang lalu. Jadi ini memberikan kekuatan pada Kementerian Lingkungan Hidup. Misalnya saja sekarang contoh yang konkret ya, kalau dari aspek lain mungkin penjelasannya agak panjang. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, dengan posisi ini maka nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang selama ini posisinya hanya memberikan fasilitasi, memberikan dorongan, ini bisa secara langsung membangun mitra-mitra lingkungan di berbagai daerah. Dari membangun kemitraannya, membangun lembaganya, sampai memberikan misalnya dibutuhkan pendanaan tertentu. Nah, ini yang selama ini kita tidak bisa lakukan dengan posisi Kementerian Lingkungan Hidup pada masa pemerintahan sebelumnya. Jadi kami harapkan ini bisa memperkuat posisinya dengan posisi sekarang digabungkan dengan kehutanan, tetapi tentunya tidak serta-merta. Di 2015 ini mungkin belum bisa sepenuhnya, tetapi di tahun 2016 kami akan gunakan posisi ini, memperkuat posisi. Nah, ditambah lagi dengan kebijakan Ibu Menteri yang secara khusus meminta posisi lembaga lingkungan di pemerintah daerah tidak berubah. Artinya eksistensi BLH atau nanti menjadi dinas, tetapi dia tetap Dinas Lingkungan Hidup. Jadi saya kira kan PP-nya belum keluar, kami masih berkoordinasi terus. Tetapi kalau saya intip-intip, kenapa dibentuknya dinas itu karena nanti posisi badannya yang berubah. Jadi kalau nanti tetap Badan Lingkungan Hidup, itu tidak terlalu kuat seperti badan di dalam konteks yang sekarang, di dalam PP 41 yang dulu berdasarkan 32/2004. Jadi kalau nanti betul yang keluar adalah dinas yang juga mempunyai posisi kekuatan koordinasi dan pelaksanaan, kita ambil saja. Yang penting dia adalah Dinas Lingkungan Hidup, titik.
Jadi jangan dinas lingkungan hidup, pertamanan dan pemakaman, dinas lingkungan hidup mandiri titik. Bisa koordinasi, bisa laksana. Jadi nanti kapasitas badan yang kita punya, karena kita tahu lingkungan hidup itu adalah lintas sektor, tetap bisa dilakukan. Acuannya apa Pak? Seperti Perpres 16 2015 yang sekarang kami punya di kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi nanti Pak Kanwar, saya kira itu bisa diambil di internet sudah ada. Tapi kalau memang perlu kami akan kirimkan ke Panwar. Pelajari secara seksama. Walaupun sekarang Kementerian Lingkungan Hidup bergabung dengan Kementerian yang portofolio kehutanan, tetapi fungsi koordinasi yang melekat di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu tetap masuk dalam kementerian yang sekarang. Artinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dapat mengkoordinasikan sektor-sektor terkait karena itu sifat lingkungan hidup. Contoh perubahan iklim, ada 5 sektor yang kehutanan otomatis masuk karena kehutanan bergabung dengan lingkungan hidup. Tetapi energi itu tidak ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada di ESDM. Di dalam hal perubahan iklim, Presiden memberikan mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk dapat mengkoordinasikan perubahan iklim pada ESDM. Jadi di situ dituliskan mengkoordinasikan, di fungsi itu tetap ada. Nah kalau format ini dipakai untuk dinas nanti, dan moga-moga ini konsisten, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai fungsi koordinasi yang melekat sebagai lingkungan hidup tadi dan juga pelaksanaan, karena dinas itu juga melaksanakan kebijakan. Jadi kita lihat nanti perkembangannya. Tapi kalau tidak ada fungsi koordinasi, kita bertahan di badan dengan mengekspresikan. Ini tawaran saya, Pak. Karena lingkungan hidup tidak mungkin bisa dijalankan tanpa fungsi koordinasi. Jadi kalau dia menjadi dinas yang berdiri sendiri itu repot, susah. Apalagi kita tahu situasinya seperti yang tadi disampaikan. Dan saya yakin sekarang lingkungan hidup sudah mulai bergerak.